Warahmatullahi Wabarakatuh. Patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Dari bumi Sumatera Utara, saya Amelia Julianti Sregar, MSc PhD, dosen modul Nusantara, ingin memperkenalkan salah satu budaya Melayu yang tetap terjaga sampai kini. Kita lihat di belakang ini adalah Istana Maimun. Istana Maimun pada awalnya dibuat pada tahun 1888, didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Sehingga pembangunan istana ini selesai pada tanggal 18 Mei 1991. Sejak tahun 1946, istana ini ditempati oleh para ahli waris Kesultanan Deli Serdang. Dalam kurun waktu tertentu, istana ini seringkali digunakan sebagai tempat pertunjukan musik tradisional Melayu. Diadakannya pertunjukan tersebut dalam rangka untuk memeriahkan pesta perkawinan maupun acara sukacita lainnya. Istana Maimun terdiri dari 3 lantai dan terdapat 30 ruangan. Masing-masing ruangan memiliki fungsi yang berbeda-beda, mulai dari ruangan tamu, kerajaan, ruangan acara adat, dapur, gudang, dan lain sebagainya. Istana ini terletak berdekatan dengan satu kawasan, yaitu di daerah ujung sana adalah Masjid Raya Maimun beserta dengan istana dan tempat permainan yang disebut dengan Taman Sri Deli. Hari ini lokasi Istana Maimun yang berada di Jalan Sultan Mahmud Al-Rashid nomor 66 Medan Maimun, Aur, merupakan salah satu tempat yang menjadikan sebagai objek wisata untuk mengenal bagaimana bumi Melayu yang ada di Sumatera. Mari kita masuk ke dalamnya, kita akan lihat apa saja yang ada. Bunda sama Kak Sisansia sudah di sini. Bisa dilihat, ini Istana Maimun. Jadi Anda bisa lihat, ini dia, kita berada di dalam istana sekarang. Jadi nanti kita akan mulai ceritakan bagaimana sejarahnya istana tersebut mulai dibentuk. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Istana Maimun ini adalah salah satu istana tertua yang besar yang ada di Sumatera Utara. Istana ini dibangun pada tanggal 18 Agustus 1888 oleh salah seorang arsitek Belanda yang ada waktu itu menjajah di Sumatera. Istana ini adalah wisata yang bersejarah di Medan karena menonjolkan desain arsitektur yang megah dan unik. Lokasinya tak jauh dari Masjid Raya dan juga Taman Sri Deli Serdang. Ya. Istana Maimun ini menarik untuk dijadikan sebagai destinasi liburan, terutama buat Anda yang hobi mempelajari sejarah asal-usul maupun yang menyukai keunikan dan keindahan. Karena di sana ini banyak juga termasuk wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Kak Sisansia sedang meliput lokasi beberapa wilayah yang ada di Istana Maimun ini, mulai dari bangunan di atas, dia terdiri dari 3 lantai ya. Jadi Istana Maimun ini menarik untuk dijadikan sebagai destinasi liburan karena daya tariknya juga sebagai tempat sejarah dan juga ikonik khas Melayu Deli. Karena memancarkan keindahan dan menjadi salah satu istana terindah di Indonesia. Istana Maimun ini di luarnya terlihat sangat megah dan identik dengan nuansa Islam karena desainnya tampak unik, merupakan perpaduan desain antara ala Timur Tengah dengan Eropa dan sedikit ada bagian daripada munggalnya yaitu India. Istana dengan luas 2.722 meter ini di dalamnya terdapat 30 ruangan. Kemudian juga ada meja, kursi, lukisan, dan merupakan perpaduan budaya Belanda. Jadi pengaruh Belanda sangat erat kaitannya dengan sejarah megah dari Istana Maimun ini. Istana Maimun didirikan pada tanggal 28 Agustus 1888, dibangun dan didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Sultan Mahmud Al-Rashid ini adalah pendiri kota Medan. Adapun pembangunan Istana Maimun ini selesai pada tanggal 18 Mei 1991. Namun sejak tahun 1946 istana ini ditempati oleh para ahli waris Kesultanan Deli Serdang. Dalam kurun waktu tertentu, seringkali istana ini digunakan sebagai tempat pertunjukan musik tradisional Melayu. Dan diadakannya pertunjukan tersebut, Anda bisa lihat di ruangan di tengah-tengah istana tersebut, lapangannya ada suatu bentuk bulat yang di sana banyak anak-anak, itu adalah tempat pertunjukan dalam rangka memeriahkan pesta perkawinan maupun acara sukacita lainnya. Istana Maimun ini terdiri 3 lantai, terdapat 30 ruangan, masing-masing
berfungsi tersendiri dari mulai ruang tamu kerajaan, ruang acara adat, dapur, gudang, dan lain sebagainya. Lokasinya berada di Jalan Sultan Mahmud Al-Rasyid nomor 66, Medan Maimun, Aur. Jadi kita bisa lihat di Google Map, dan apabila masuk ke istana tersebut akan dikenakan biaya sebesar 10.000 per orang, dan mulai dibuka pukul 8 sampai pukul 15 sore. Ini pengantar sebagai awal daripada cerita Istana Maimun. Yuk kita akan masuk ke istana tersebut dan melihat bagian-bagian apa saja yang ada di dalam istana. Apabila ada anak-anak yang ingin bertanya, boleh bertanya kepada saya ya. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam istana. Masuk, gerbang pintu masuk kita masuk. Kalau masuk dari gerbang, kita masuk ke kiri sayap bagian. Kita bisa lihat di sini, ini adalah istana tersebut masih menggunakan huruf Jalayu, ya, huruf Melayu, huruf Jawi, Melayu Jawi. Jadi ini adalah sedikit dan berasal dengan pertama kita lihat ada Turki dan kemudian juga ada lambang beberapa negara yang pernah mengunjungi lokasi daripada Istana Maimun tersebut. Ini adalah perisai-perisai, ini adalah Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alam Shah sebagai Sultan Delhi ke-9. Beliau adalah pendiri daripada Istana Maimun dan pendiri daripada kota Medan. Di sisi sebelah kiri ada seperti ini, dan di sisi sebelah kanan akan kita lihat beberapa lokasi arsitektur ataupun seni budaya yang ada, termasuk kopi dan kemudian juga beberapa souvenir-souvenir yang biasanya ada di Istana Maimun. Saya menunjukkan bagian daripada tempat istana yang sering dijadikan sebagai lokasi duduknya sultan dengan kita lihat setelah Sultan Mahmud tadi meninggal, lalu kemudian dilanjutkan dengan Sultan Delhi ke-10, yaitu Sri Paduka Sultan Awaluddin Al-Fani Perkasa Alam Shah yang hidup dari tahun 1924 sampai 1945, diiringi Permaisuri Raja Khadijah, istri Sri Paduka Sultan Awaluddin Thani Perkasa Alam Shah. Ini adalah tempat duduk di zaman dulu yang kita tidak boleh duduk tidak di sini. Ivan, nanti aku kasih ke Kak Eva, kamu tahu WA-nya Kak Eva? Kemudian kita lanjutkan dengan ini adalah ketiga ya, yang bulan September ya kan? sananya. Ya, sampai dengan. Oke, Tresia gimana? Tresia udah jumpa sama kita? Tolong yang kalau menggunakan dua device, suaranya agak dikecilkan sedikit ya, di-mute-kan. Terima kasih. Ini adalah salah satu tempat duduk daripada kerajaan. Jadi raja dan permaisuri biasanya duduk untuk bersanding di sini untuk acara-acara kenegaraan. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah bagian daripada sejarah. Ya, ini adalah bagian lokasi daripada sejarah dalam ya. Pas yang ada itu. Jadi warna kuning itu menggambarkan
kemuliaan, keagungan, keemasan. Jadi biasanya rata-rata di Istana Delhi itu menggunakan warna yang utama yaitu warna kuning. Karena kuning itu dianggap sebagai warna. Ini adalah Sultan Tengku Al-Rashid, gelar Tengku Perdana Menteri Kesultanan Negeri Delhi. Jadi Perdana Menterinya di masa Sultan Iskandar itu adalah Tengku Harun Al-Rashid. Kita akan lanjut. Ini adalah bagian daripada istana yang ada di lantai 3 yang terjadi di sebelah sana. Ada beberapa souvenir dan pakaian adat. Apabila Anda ingin menggunakan pakaian adat Melayu, maka bisa dilakukan dan kemudian bisa digunakan, dan itu biasanya dikenakan sejak biaya dari 25 sampai 30. Ya. Selanjutnya kita akan lihat bagian dalam daripada istana tersebut. Setelah kita bagian utama main room-nya, maka kita masuk ke bagian tengahnya. Di sini ada ditunjukkan beberapa lokasi dan peninggalan-peninggalan daripada Sultan. Ya, ini ada tepak sirih. Jadi kalau orang Melayu itu kalau akan menikah biasanya akan diantar dengan menggunakan tepak sirih. Di dalamnya akan diletakkan sirih, pinang, kapur yang apabila diberikan kepada seorang dipersembahkan, maka itu harus diambil dan dimakan ya sebagai penghormatan. Kemudian ini adalah peralatan-peralatan dan pakaian perhiasan yang pernah digunakan oleh istri permaisuri Sri Paduka. Dan ini ditunjukkan dengan foto daripada istri permaisuri Paduka alam. Lanjut. Ini silsilah keluarga besar yang ada, bisa dilihat di sini bahwa dimulai dari pertama Paduka Sri Alam Shah tersebut sebagai Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah Sultan Delhi, kemudian akan memiliki beberapa anak ya, termasuk di dalamnya itu adalah anaknya yaitu Tengku Harun Al-Rashid sebagai Perdana Menterinya, anaknya ada Maryam Abdullah Penci Negara, Raja Khalijah Sultan Abdullah II sebagai Tengku Permaisuri Delhi-nya. Lalu mereka punya anak dan silsilah tersebut berlangsung menikah dan kemudian menghasilkan peta pedigri dan silsilah, dan terakhir ini adalah keturunan yang sampai ke Piatnya. Ya, jadi sekarang sudah turun menurun yang tinggal di dalam ini. Kemudian ini adalah alat-alat seni yang digunakan ketika masa Sultan Delhi. Jadi Sultan Delhi itu selalu menggunakan alat pompa dan kemudian juga alat musik ya di alat musik tersebut dan biola. Ketiga ini adalah alat yang biasa digunakan untuk tradisi dan pertunjukan Melayu yang ada. Jadi kalau kita lihat ketiga alat ini dijadikan sebagai alat untuk perbandingan dan kultur bagi masyarakat dan Kesultanan Delhi sendiri. Itu ada foto Pak Jokowi ketika menghadiri kegiatan tenaga yang juga ada yang selanjutnya kita akan satu kita lihat dan lemari yang ada lalu yang ini dan Anda boleh lihat posisi tempat duduk tersebut. Sebelum menjadi raja kita boleh duduk dapat kita duduk sebentar. Jadi izinkan kami untuk sebentar menikmatinya. Jadi teman-teman sekalian yang ada di Pulau Jawa, inilah sedikit sebelum kita tentang bagaimana istana Melayu Delhi yang ada di Sumatera Utara. Nanti kita akan keluar melihat sejarah cerita salah satu putri hijau ya,
bagaimana suku tersebut menolak untuk menikah dengan Raja Aceh. Mari kita lanjutkan. Di sana ada demikian beberapa alat minum ya yang biasanya digunakan dari masa Kesultanan ya. Jadi perangkat kemasan ini biasanya kita lihat bahwa kristal-kristal berasal dari Eropa. Kemudian kristal-kristal ini adalah koleksi almarhumah Tengku Akmal Delika yang merupakan hadiah dari Paduka Ayah Beliau almarhum Sultan Malukin Perkasa Alam atau Sultan dari Sepuluh memberikan hadiah kepada beliau. Lalu beliau mengkoleksinya dan menyimpannya. Ini adalah kristal kue yang pertama menyimpan. Selanjutnya kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke sini ada bisa lihat beberapa souvenir yang dijual. Untuk beberapa hadiah-hadiah yang bisa diberikan, dan ini adalah salah satu pakaian adat yang bisa kita lihat untuk sering digunakan di istana. Jadi ini biasanya warna merah atau warna kuning ya. Hijau juga ada. Yang bisa lihat bisa digunakan termasuk pasang laki-laki perempuan. Ini adalah baju asing Pakistan serta dengan curi. Di sini ada beberapa penjualan souvenir termasuk penyewaan baju adat seperti ini. Kita akan beranjak menuju ke sisi samping daripada istana, di mana kita lihat bahwa bangunan kokoh kayu yang memang berasal dari zaman dulu ini tidak pernah rusak dan tidak pernah hancur. Dan seterusnya. Jadi Kesultanan Delhi itu sendiri salah satu dari 4 kesultanan besar yang ada di Sumatera Utara. Nama Delhi-nya sendiri berasal dari sejarah Raja Delhi, yakni Tuanku Godka, pahlawan yang merupakan keturunan dari Raja Delhi Akbar. Jadi ini perpaduan antara Belanda dengan India, seperti yang awal saya sampaikan. Wilayahnya itu terdiri dari beberapa lokasi dengan 3 wilayah oleh kerabat Sultan Delhi, yaitu Percut, Padang, yaitu Tebing Tinggi, dan Bedagai. Jadi ketiganya ini dikuasai oleh kejujuran Paduka Raja Percut, kalau di Tebing Raja Padang, dan di Bedagai dia Pangeran Naraklana Bedagai. Panjang sejarah keberadaannya, kerajaan Delhi ini sudah wujud sejak abad 17, seperti yang saya sampaikan tadi. Pada tahun 1308, kerajaan ini akhirnya terbentuk dengan ada masih tetap dijalankan sebagai budaya dari cermin budaya. Kemudian Paduka itu hidup hingga tahun 1669, dikisahkan bahwa wilayah Delhi itu Muhammad Dalik atau dikenal dengan Muhammad Dalik kan keturunan Raja Hindustan. Lalu dia masuk dan berlayar sampai menuju Cina, sampai ke Sumatera. Di tengah perjalanannya kapal karam dihantam badai di Samudra Pasai. Samudra Pasai itu adalah di daerah Aceh. Maka dia karam kapal tersebut, lalu kemudian dia berhenti di sana. Kemudian Sultan Iskandar Muda yang tugasnya daripada Muhammad Dalik ini, dia datang akhirnya kepada Sultan Iskandar Muda, kemudian dia diberi nama dengan nama Koja Besar. Sultan Iskandar Muda itu mengutipkan Muhammad Dalik yang berasal dari dia tadi. Kemudian dia berlaga dengan gajah atau disebut dengan gajah tinggi. Lalu kemudian tiba-tiba pastinya si Dalik ini bisa mengalahkan seekor gajah yang besar sekali pada masa itu. Ya, Sultan memberi panglima kerajaan Aceh pada si Dalik Sultan bermati siap, kedah,
Johor, Pahang, Terengganu, Perak, Malaka, Patani, Kamboja, dan Sanggar. Lalu pada tahun 1632, Raja Palawan yang menjajakan Delhi itu kemudian mengangkat alih meninggal dan dimakamkan di daerah Desibuan. Itu sejarah. Kemudian pada tahun berikutnya muncullah Raja Delhi kedua. Itu membedakan kerajaan di daerah Padang Datar, Kota Medan. Ini Tuanku Parungit menikah dengan Nang Baluan, anak Datuk Tunggal yang berkuasa atas wilayah Karo. Lalu kemudian akibat pernikahan itu Tunku Parungit itu mendapatkan yang disebutkan Sultan Delhi kedua. Ketika Sultan Delhi ketiga muncul, ini dilahirkan pada tahun 1658 buat pernikahan daripada Sultan Parungit tadi dengan Nang. Lalu kemudian dia akhirnya setelah ayahnya mangkat meninggal, Tuanku Patra ini memindahkan ibu kota kerajaan dari Padang Datar ke Pulau Brayan. Maka dari Padang Datar, daerah perbatasan Karo menuju Brayan ke tengah kota, dan kemudian akhirnya dia mangkat meninggal di Pulau Brayan tersebut. Dilanjutkan dengan Sultan Delhi, itu Sultan Delhi keempat, itu Sri Paduka Tuanku Panglima Pasukan. Jadi Tuanku Panglima Pasukan ini memindahkan kota kerajaan dari Pulau Brayan ke Pelabuhan Rakyat ke Delhi. Delhi itu menuju ke arah Belawan. Yang Belawan itu adalah daerah dekat dengan laut. Ya. Dibentuknya ada empat suku untuk memperkokoh kerajaan tersebut dengan suku kurung 12 juga, Sebayaman, Senembah, dan Sukapiti. Keempatnya ini adalah masih negara berhubungan dengan Karo. Lalu Tuanku Panglima ini akhirnya meninggal, mangkat juga dan digantikan dengan Raja Delhi kedua. Daripada Panglima Gandhar Wahid disebut karena pada masa ini Tuanku Sri Padika Gandhar Wahid ini sangat harmonis membina kerukunan di antara rakyatnya dengan empat suku yang berbeda tadi dari Karo dan menikah dengan orang-orang yang ada di Sumatera, yaitu orang-orang yang termasuk di dalamnya suku Jawa. Lalu akhirnya pada tahun 1805 dimakamkan di Kampung Alai, Labuan Delhi, dan diberi gelar marhum Bawa Sukses. Jadi Sultan Delhi ke-6 adalah Tunku Awaludin, putra ketiga Tuanku Panglima Gandhar Wahid. Jadi dia bukan anak pertama, tapi anak ketiganya yang mendapat gelar raja menggantikan beliau. Lalu kemudian beliau mendapat gelar sultan dari kerajaan Siak Indrapura. Pada waktu itu lebih berkuasa daripada Aceh. Lalu Panglima Awaludin ini memerintah sampai tahun 1850 dan meninggal atau mangkat. Lalu kemudian dimakamkan di Labuhan. Anda bisa lihat di sini adalah senjata-senjata yang digunakan orang Sumatera semasa Raja Delhi ke-6 ini berkuasa di atas tahta kerajaan. Banyak sekali senjata-senjata tersebut termasuk pedang dan kemudian beberapa simbol-simbol yang digunakan sebagai alat untuk pertahanan diri. Selanjutnya pada tahun 1850 sampai 1858, Tuanku Sultan Osman Perkasa Alam kemudian memerintah dan sampai di Aceh. Sultan Aceh memberikan gelar Osman sebilah pedang bawar dan mohor 9 sebagai tanda bahwa Aceh mengakui keberadaan Kesultanan Delhi. Dari tujuhnya, dan dikatakan pula bahwa Aceh, Serambi Mekas, dan Delhi ini adalah Serambi Aceh. Jadi bertukar. Aceh Serambi Mekasnya dan Delhi adalah Serambi Aceh. Lalu Sultan Omad ini menikah dengan Raja Sri Asmah Tuanku Muhammad Ali-Shah. Itu anak daripada Sultan Asahan. Lalu kemudian semakin bertambah wilayah kebesaran daripada kawasan Sri Delhi. Sama Tuanku Osman jadi sultan sangat banyak yang beliau bangun. Salah satunya Masjid Raya Osman yang ada di Labuhan Delhi. Jadi masjid besar sekali dan kemudian masyarakat sampai sekarang sering menggunakan dan selalu menggunakan masjid ini sebagai tempat beribadah dan tempat kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Dan kemudian setelah beliau wafat, beliau digelar dengan sebutan marhum masjid karena seringnya dalam masjid. Dan ini adalah Sultan Mahmud Perkasa Alam sebagai Raja Delhi ke-8. Sultan inilah yang membuat rencana perjanjian dengan pemerintah Belanda yang dinamai dengan Akte Van Permehan. Itu pada tanggal 22 Agustus 1862, karena dia diperbolehkan pertama kali perusahaan Belanda membuka perkebunan tembakau. Maka kemarin saya ada cerita bagaimana tembakau Delhi itu terkenal dari Sumatera. Dan ini adalah prakarsa daripada Sultan Mahmud Perkasa Alam. Ya. Lalu dia membuka perkebunan tembakau di tanah Delhi dan kemudian atas perjanjian tersebut antara Sultan dan Presiden Philip Thatcher,
merupakan salah satu gubernur jenderal Belanda pada masa itu, dan kemudian komoditas tembakau Delhi itu terkenal dan sampai diekspor ke Jerman. Ya. Lalu beliau mangkat pada tahun 1872. Selanjutnya ini adalah Raja Delhi IX. Ini menjadi raja pada usia 14 tahun. Ini sangat muda sekali, karena harus dipastikan ayahnya meninggal pada tahun 1872. Karena terlalu mudanya, maka ditunjuklah 3 orang saudara ayahnya, yaitu Tengku Sulaiman, gelar Tengku Raja Muda Delhi, Tengku Sulung Laut, gelar Pangeran Bedagai Wazir Negeri Delhi, dan Tengku Abdurrahman, gelar Tengku Delhi. Ini sebagai pemangku raja, artinya secara de facto Raja Muda ini masih sangat muda, tapi dia harus didampingi oleh orang-orang yang sudah biasa dan sudah lama bekerja dan tahu bagaimana keadaan istana. Lalu kemudian dikurniakanlah 2 buah tanda hormatan dari kerajaan Belanda, yaitu Commander in the Hotel van Oranje Nassau dan Trigger in the Hotel van the Netherlands itu. Lalu pada tahun 1948 menjadi istana Maimun, dan inilah 16 Mei 1943 mendirikan sebuah mahkamah atau kantor perapatan yang ada, dan sekaligus mendirikan Masjid Raya Al-Maktoum. Masjid Raya ini sangat terkenal di mana. Inilah perjalanan daripada kondisi. Kalau kita lihat, ini adalah yang disebut dengan Istana Maimun itu pada zaman dulu, dan ini bagian tengahnya ini yang sudah kosong dari sekarang. Ini adalah bagian tempat pertemuan dan dijadikan sebagai wahana wadah untuk berkumpulnya masyarakat. Ini bagian daripada dalam Istana Maimun dari zaman dulu sampai saat ini. Selanjutnya, Raja Delhi 10, yaitu Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam, ini dikabarkan kata 8 Februari 1925 karena pernikahan antara Sultan itu dengan yang berada dari salah seorang putri yang ada di daerah sangat keras, yang kemudian jadi kita bagaimana pada masa dahulu antara Sultan Delhi berkoordinasi dan bekerjasama dengan Sultan Johor pertama Malaysia bersama Sultanah Helen ketika berkunjung ke tanah Delhi, ya. Jadi sudah ada perpaduan pernikahan antara Melayu dengan orang-orang di Johor. Selanjutnya kita mata alam setelah raja di negara, akhirnya Malaysia juga mendapatkan banyak akun khususnya di bagian besar di Masjid Raya itu ada beberapa tempat untuk makam raja-raja dan sultan. Dan yang terakhir adalah Sultan Delhi ini Sultan Haji Perkasa Alam. Ini adalah dilahirkan 24 April 1936 di Medan. Tuanku Azmi ini merupakan anak laki-laki tertua dari pernikahan Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam dengan Siti Maryam. Lalu setelah itu, Sultan Azmi menyelesaikan pendidikannya di Kalteng, Medan. Kemudian berangkat ke Johor Baru, Malaysia, kuliah di sana. Tahun 1959, pesta pernikahan beliau di sana Maimun dengan Sultan Azmi Perkasa Alam dan Tengku Ajah Zainab dulu hari di rumah Tunku Pangeran Abdul Sultan Aceh. Kedua itu hanya menghabiskan waktu di Jakarta karena beliau menjabat sebagai anggota DPR di era pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian yang tidak dilakukan di ujungnya ketika Bang Gita bersama rekannya membangun Universitas Amir Hamzah. Sultan Azmi Perkasa Alam mengangkat atau meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1998 dalam usia 62 tahun dan dimakamkan di komplek pemakaman Masjid Raya Al-Maktoum. Demikianlah beberapa sejarah daripada
Sultan Delhi 1 sampai Sultan Delhi ke-12. Oke, kita sesi selanjutnya akan menuju ke lokasi mana Kak? Putri Hijau. Karena ada cerita legendanya bahwa Putri Hijau ini mati karena dibom karena tidak mau menikah dengan turunan raja daripada yang berasal dari Aceh. Kita lihat di sana ada pertunjukan tarian yang sedang dibuat tengah-tengah itu. Adik-adik sekalian bisa melihatnya? Oh iya Bunda, kelihatan. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan sekarang adalah kita akan lanjutkan ke lokasi yang disebut dengan lokasi ini adalah bagian daripada istana. Dan bisa lihat tadi kita berada di lantai 3, sekarang kita turun ke bawah. Ini ada bagian istana. Jadi istana ini sangat panjang dan banyak keluarga yang tinggal di sini. Keturunan keluarga dari Sultan. Kita akan menuju ke lokasi yang disebut itu ada drone yang bekerja. Drone bekerja. Dia akan menyorot beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Ya, jadi kita akan menuju ke lokasi Putri Hijau. Bagaimana sejarah daripada Putri Hijau sendiri? Mari kita lihat. Dan di sana Anda bisa lihat bahwa ada beberapa turis warga istana dari Belanda yang berkerabat dengan Sultan Delhi yang tinggal sampai saat sekarang di sana. Kita akan menutup lokasi itu masih ada. Anda bisa lihat di sana adalah rumah daerah dari itu adalah salah satu etnik Karo. Jadi kalau Karo itu rumah daerahnya seperti itu. Bisa Anda lihat rumah daerah itu masih bacaannya ada welcome. Jadi itu dia dari atap ijuk dan kemudian di bagian atas itu tersusun. Mari kita lihat apakah lokasi tempat daripada sejarah bom yang disebut dengan Mariam Puntungnya di Sumatera itu masih ada. Mari. Ini adalah bagian Mariam Puntung. Jadi Mariam Puntung ini adalah sejarah yang ini dari situ. Jadi cerita itu kerajaannya lebih awal kerajaan Palu pada tahun 12. Jadi harus orang laki yang perempuan yang jauh yang memakai di dalam peperangan kerajaan Putri Jota mengalahkan kita bersumpah lagi kerjanya plasma atau kekuatan yang terjadi lalu dia ditembakkan ke arah sana dari negara otak kesempatannya dan tempat taruh kesempatannya itu ada kalau berkat di tepat kan dari sini
dekatkan di telinga, kita mendengar suara gemuruh dari bawah. Oh ya, ada suara gemuruh, berbunyi. Bisa kita lihat. Ini suara gemuruh dari keadaan ini. Masih ada suara angin di dalam. Ya. Adalah bagian darah yang ada di tanah mayat. Kita bisa lihat dan kita yang bisa apa orang jauh yaitu berada di daerah dan menikah dengan Raja Aceh, dia masuk secara yang ada jauh. Ada yang ingin ditanyakan? Anak kalian? Ayo kita buka sesi diskusi. Anak-anak ikut sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Izin kami mengarah di istana ini, karena istana ada nampak kamu di belakang sana, itu istana ya. Jadi kita mau duduk sebentar, ngobrol dulu sama Kak Sistansia dengan diskusi. Ayo, silakan. Saya buka sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan, Nak. Bunda, tadi kalau dilihat-lihat itu jendela sama pintu-pintu yang ada di sana itu kayak kayak pintu sama jendela yang ada di rumah adat Betawi nggak sih, Bunda? Silakan tadi. Oke, silakan Dita mungkin. Cukup paham Dita, jelas. Ternyata istana yang ada itu di tengah kota di sini, di Medan. Betul-betul di tengah kota. Ya, betul-betul di tengah kota. Kemudian ini suasananya nggak gitu nampak ke sana, Nak. Nah, begini dulu, Nak. Distansia. Distansia ini ngambil arahnya kan nggak kelihatan. Sis, ini nanti miringkan gini, Sis. Sananya nggak nampak tuh. Nampak juga, Sis. Mana nih, Sis? Mana, Sis? Oke, ya itu dia. Oke, silakan Nak. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Itu nampak istana di belakang. Seperti kita makan hari ini. Ayo silakan kita diskusi selama setengah jam ke depan. Silakan Nak. Tadi Dwi ada pertanyaan, Bunda. Ya, apa silakan? Oh iya, suaranya udah masuk, Bunda. Nih. Ya, baru masuk ini sekarang. Silakan Dwi. Apa tuh, Dwi? Tadi kalau dilihat-lihat itu pintu sama jendelanya itu kayak mirip-mirip sama pintu sama jendela yang ada di rumah adat Betawi nggak sih, Bunda? Iya, Dwi itu berada di mana? Di Pekanbaru ya? Saya di Malang, Bunda. Di mana? Di Malang. Malang. Oh, Malang itu juga ya, Wi? Kenapa, Bunda? Pintunya seperti itu juga ya? Enggak, Kak. Apa? Saya lihatnya yang di istana tadi kayak yang di Betawi. Oh, Kayak rumah adat Betawi. ya, seperti kita ketahui bersama kan Sumatera itu kan banyak sekali lokasi-lokasinya. Terima kasih Ibu. Pagi-pagi kita minum air kelapa, meningkatkan imun tubuh ya. Ayo. Iya, iya Bu, nggak apa-apa. Sebentar lagi makannya Bu ya. Saya diskusi dulu ya sama mahasiswa saya. Oke. Jadi anak-anak sekalian yang cantik dan menawan. Jadi anak-anak sekalian yang cantik dan menawan. Kalau kita lihat sebenarnya beberapa istana yang ada di Sumatera itu rata-rata semuanya hampir mirip lokasi dan bentuk ornamennya ya. Ada beberapa yang menyerupai menurut Ibu. Jadi kalau kita lihat itu menyerupainya bagaimana? Menyerupainya itu contohnya tekniknya, ornamennya, bentuknya, lukisannya atau selak-seluknya itu biasanya memang ada. Contohnya Melayu Delhi dengan Melayu Pekanbaru itu sama. Melayu Delhi dengan contohnya
contoh tadi kamu sebutkan Betawi, mungkin juga bisa sama ya dan lain sebagainya. Oke. Jadi mungkin sah-sah saja dan boleh-boleh saja menurut Ibu. Bisa jadi itu ya. Oke. Terjawab ya Nak, ya Lulu ya. Tapi mungkin pembedanya ciri khasnya kalau ini adalah dari kayu, jenis kayunya biasanya berbeda ya, jenis kayunya dan lain sebagainya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya Bunda, Silakan Nak. apa namanya itu Istana Maimun itu berarti sampai sekarang masih ada keluarga sultan yang tinggal di sana ya Bunda? Karena tadi kan di bawah tuh kayak ada yang nunggu. Terus kegiatan apa budaya gitu masih ada nggak Bunda di sana? Misalnya hari-hari budaya masih dipakai buat upacara apa gitu? Ya, sampai sekarang Istana Maimun ini masih tetap ditinggali oleh kaum kerabat ya, kekeluargaan dari Perkasa 12 yang terakhir ya. Jadi kemarin bekerja ada koordinasi dengan Istana Serdang ya, karena Serdang itu juga masih muda, rajanya muda sekali. Umur berapa ya? Umur 15 kalau Bunda nggak salah, 15 atau 16 tahun. Jadi mereka masih tinggal di bagian bawah istana, keluarga sultan dan baik itu anak cucunya, cicitnya, piatnya, seperti yang kita lihat tadi kan ada piat ya. Jadi piatnya itu masih tinggal di bagian bawah istana itu. Jadi istana itu ada 3 tingkat ya, bawah, tengah, atas. Paling atas itu adalah untuk wisatawan yang tadi sudah kita kelilingi, ruangan-ruangannya itu ada 30. Kita hanya masuk tadi sekitar 5 atau 6 ruang. Sisanya itu adalah tempat tinggal bagi keluarga sultan. Ya. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, apakah dilaksanakan kegiatan Bunda di sini? Iya, benar. Ada beberapa kegiatan event-event tertentu tetap kita laksanakan, baik itu acara-acara adat ya, kemudian pesta budaya ya, Melayu Delhi dan lain sebagainya itu tetap harus ada dilakukan ya. Jadi seperti itu. Paham ya, Dita ya? Oke. Terima kasih Bunda. Silakan, kami minum dulu ya, izin ya. Ayo silakan menikmati minum masing-masing dengan Kak Asistensi ya. Kak Asistensi ya sudah capek menjadi juru kamera hari ini. Ya, ini dia kakaknya. Gimana Kak? Kesannya Kak? Enak ya Kak? Sebenarnya kalau hari ini kami agak panjang, kami mau langsung ke Museum Uang. Ke Museum Uang, tapi Bunda ada kegiatan lainnya nanti sekitar jam 11:30, jadi mungkin kita hutangkan dulu masih cerita tentang Museum Uangnya ya. Nanti akan Bunda datangi ya Museum Uang tersebut. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, tugasnya sudah tahu ya? Sudah bisa dites, sudah bisa dibaca tugas-tugasnya? Tapi itu hari Belum terbuka Bunda. Iya. Belum terbuka? Tanggal 2 Bunda baru bisa diakses. Sabtu, tanggal 2 baru bisa. Oh, 1:30 nggak apa-apa. Tugasnya itu nanti dibaca Tanggal tadi. 2 Bunda. 1:30 ya, nggak apa-apa. Tanggal 2? Iya Bunda pada tanggal 2. Oh iya, maaf ya, ini kita kan cepatkan ya, nggak apa-apa. Nanti isi saja tugasnya itu dibaca, dilihat ya. Jadi ini adalah kegiatan yang lebih awal maju daripada sebelumnya ya. Apa ya Nak, izin ya, Ibu Bunda majukan karena Bunda takut nanti kalau kegiatan seperti kemarin Sabtu ternyata tutup dan kemudian tidak ada. Lalu bagaimana ramainya sekali orangnya, jadi kita tidak leluasa belajar seperti tadi kan. Seperti tadi macam kita yang punya istana kan, nggak ada orang kan, benar kan? Oke, ini mahasiswa yang ada di seluruh Pulau Jawa Bu, belajar melalui online. Iya, kita yang punya istana tadi. Kalau Bunda buat hari Sabtu, ini penuh sekali manusianya, ya kan Bu? Ibu ini yang jualan di sini tahu. Jadi nggak akan mungkin kita bicara pun tak kedengaran suara saya. Tapi kalau tadi kita betul-betul full mendengar dengan murni dan penuh. Oke, silakan Nak. Ada yang ingin ditanyakan? Bunda, saya mau bertanya. Silakan Kayu, ini dari mana? Maluku? Museum Cerutu tadi Bunda, yang itu kenapa dinamainnya meriam cerutu ya Bunda? Puntung, bukan cerutu. Nggak ada di sini cerutu. Meriam puntung. Patah dia. Waktu ketika dia akan melakukan proses menyerang, ya, penembakan, lalu kemudian nggak diizinkan, patah di tengahnya. Jadi berdentungnya itu nggak kuat. Jadi ketika didengar sini dalam dentuman itu gitu macam suara suara istilahnya suara benda yang memang dia mau keluar tapi tak bisa, masih tertahan di dalam. Emang benar tadi kedengaran. Kenapa itu Nak? Apa yang mau ditanya?
Silakan, apa yang mau ditanya, Nak? Itulah sejarah ceritanya. Jadi kalau dilihat itu dulu Putri Hijau itu cantik sekali. Putri itu kalau mandi dengan pelangi pun akan muncul keluar. Itu sejarah ceritanya ya zaman dulu. Jadi kalau dia mandi, dia di daerah Putri Hijau itu ada sungai kecil ya, Sungai Deli. Jadi ketika dia mandi di atas itu pun akan nampak pelangi muncul ya. Dan karena keindahan itulah maka Raja Aceh ini ingin melamarnya, tapi dia tidak setuju. Dia melarikan diri dan ketika ditolak, lalu kemudian orang Aceh itu menyerang dengan cara bagaimana membuat Maryam ini supaya diserang ke daerah tersebut sehingga diharapkan bisa meninggal atau matinya putri tersebut. Tapi tidak diizinkan, maka Maryam itu akhirnya patah, maka disebut dengan Maryam Kuntung. Begitu ceritanya, Nak. Paham? Paham, Nak? Ya, Bunda. Oke. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Tak terasa sudah 1 jam kita bersama ya, dari mulai awal sampai akhir tadi. Jadi kalau pertunjukan-pertunjukan di sini diadakan biasanya ada pertengahan tahun, ada akhir tahun ya. Jadi pertengahan tahun itu biasanya ada pentas seni. Jadi kalau ada pertandingan-pertandingan tentang kegiatan seni dan lain sebagainya, itu biasanya sering juga diadakan di sini. Atau kegiatan gubernuran juga sering ada. Jadi setiap tahun itu biasanya ada. Ini karena pandemi COVID, maka wisatawan agak berkurang. Biasanya ini banyak bule-bule masuk dan akan melihat sejarahnya. Karena kita ketahui bersama tadi sejarah itu berasal dari Belanda dan kemudian juga ada kaitan dengan India ya, Raja Aceh yang terdampar di Samudra Pasai tadi, dan kemudian banyak wisatawan-wisatawan asing yang datang untuk melihat dan mengetahui bagaimana sejarah Sultan Dewi itu terbentuk. Oke, cukup jelas ya. Kita langsung tadi langsung dari Istana Maimun hari ini kuliah kita berlangsung. Tolong nanti dikerjakan tugasnya hari Sabtu, kita tidak online lagi, kita tidak virtual, saya gantikan ke hari ini. Kemudian tugasnya dikerjakan, saya masih punya utang 2, yaitu kunjungan ke Museum Uang di Sumatera yang kemarin tutup, dan kemudian satu lagi adalah mencoba untuk mencari nanti seandainya kalau memang waktunya kurang tepat bagi toko inspirasi tersebut, saya akan ganti toko inspirasi lainnya. Ya, oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada lagi yang tanyakan, kuliah kita hari ini berakhir pas 1 jam ke depan. 1 jam lagi saya anggap adalah menyelesaikan tugas-tugas. Google Form-nya akan saya kirimkan ke grup. Semua cukup jelas. Siapa yang hari ini memakai pakaian adat? Tunjukkan. Oh iya, Dita pakaian adat Saya apa? pakai batik, Bunda. Batik. Bunda juga pakai batik. Selanjutnya, Elsipa pakai apa? Elsipa? Aku nggak pakai pakaian adat, Bunda. Pakaian biasa. Yang lainnya, Monica, Jenita, Istiqamatur, Cindy sudah menggunakan 2 device ya di Jakarta. Sedang ada kuliah ya? Dewi, gimana Evi di Malang? Awaludin? Yang laki-laki kita, Jidan kok nggak pernah masuk ya? Jidan ini agak sulit masuk ya? Lainnya tidak ada pakaian yang ini ya? Oke. Ambil foto dulu sekali, Nak. Semua, silakan. Oke, kita foto ya. Ya. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah. Bunda, maaf masih di mute. Izinkan Bunda mengakhiri perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan perkuliahan virtual itu bukan museum ya, Istana Maimun Sumatera Utara berakhir dengan baik. Saya berharap adik-adik sekalian tetap bisa mempelajari bagaimana sejarah daripada Sumatera. Berharap pandemi segera berakhir sehingga kalian bisa ke Medan ya, ke Sumatera, tinggal bersama di sini
yang berasal dari berbagai macam pulau yang ada di Jawa. Jadi bisa mempelajari budaya yang ada di Sumatera Utara. Ya. Salam tetap jaga prokes ya, prokes kesehatan. Mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Terima Bunda. kasih Bunda. Terima kasih Bunda, hati-hati pulangnya. Kalau sampai itu pasti Ya. hasilnya juga sama dengan nilai nominal. Assalamualaikum. Kalau ada perbedaan